Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang mana kita diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat kita ini. Selawat berangkaikan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Yang saya hormati Bapak Muhammad Habibi, SE, MAK, selaku dosen pembimbing mata kuliah Startup Bisnis. Dan yang saya sayangi dan banggakan teman-teman sekalian. Sebelum kita memulai presentasi kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, perkenalkan nama saya Alda Al-Hafiz El Tobing, NPM 198330238 dari kelas akuntansi A3. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang studi kasus toko online Lazada yang akan dijelaskan teman saya. Perkenalkan, nama saya Dwita Adinda, NPM saya 198330234. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Lazada. Pengertian Lazada. Lazada adalah perusahaan e-commerce swasta Singapura yang didirikan oleh Rocket Internet pada tahun 2011. Website e-commerce Lazada launching pada bulan Maret tahun 2012 di Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Situs Lazada Group beroperasi di Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam dan telah mengangkat sekitar 647 juta dolar selama beberapa putaran investasi dan investor seperti Tesco, Temasek Holdings, Summit Partners, JP Morgan Chase Investasi, AB Kinevi, dan Internet Rocket. Lazada adalah pusat belanja online yang menawarkan berbagai macam jenis produk mulai dari elektronik, fashion wanita dan pria, peralatan rumah tangga, kesehatan, kecantikan, bayi dan mainan anak, olahraga dan travel, grosir atau grosir otomotif, dan media. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Nama saya Sarina, NPM 198330239. Di sini saya akan menjelaskan apa itu dari visi Lazada. Visi Lazada adalah tempat berbelanja online yang terpercaya dan memberikan kualitas terbaik, baik itu dari segi mutu maupun dari segi pelayanan terhadap konsumen. Kenalkan, nama saya Dora Berlina Berginting, NPM saya 193030155. Saya akan membacakan materi selanjutnya, misi melayani segala kebutuhan pembeli, baik mulai dari pemesanan hingga pengiriman barang sampai di tempat pembelian. Perkenalkan, nama saya Alvarina Berginting, NPM 188330159. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kelemahan dari Lazada. Kelebihan dari Lazada yaitu sistem pembayarannya yang beragam. Kita bisa membayar pesanan kita melalui Visa, Mastercard, BCA ClickPay, dan juga cash on delivery atau sering kita sebut dengan COD. Sistem keamanannya menggunakan Norton on Security, PCI DSS Approved More Security, dan USD. Jasa pengirimannya menggunakan DNA, pandu logistik, dan juga First Logistik. Namun tidak hanya itu saja, Lazada Indonesia memiliki jasa pengiriman atas namanya sendiri, yaitu Lazada Express. Selain dari website, Lazada Indonesia memiliki aplikasi website antara lain App Store, Play Store, dan Windows Phone yang tidak dimiliki oleh Tokopedia dan Bineka. Lazada Indonesia juga mengandung produk dengan brand-brand yang terkenal. Saya Muhammad Surya Pratama, NPM 193300145. Di sini saya akan melanjutkan pembacaan dari Alvarina, yaitu mengenai kekurangan Lazada, yang dimana kekurangannya yaitu konfirmasi pembayaran cukup lama. Sebagai pembeli juga tentu ingin segera mendapatkan kepastian dalam berbelanja. Saya rasa konfirmasi pembayaran diterima oleh pihak Lazada cukup lama sehingga sedikit membuat pembelinya khawatir. Kenalkan, nama saya Eka Lemniaria Rahab, NPM 188330152.
Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Surya, yaitu siapa-siapa saja yang menjadi pelanggan Lazada. Yang menjadi pelanggan Lazada yaitu seseorang yang mempunyai ataupun memiliki aplikasi Lazada. Lazada ini juga dapat dimiliki oleh kalangan remaja ataupun orang tua. Dengan adanya Lazada, kita jadi lebih mudah untuk berbelanja online tanpa harus kita keluar rumah. Dan untuk masa pandemi ini, kita juga dapat menghindari yang namanya kerumunan. Perkenalkan, nama saya Febri Yahya Harahap, NPM 1983 30140. Kami dari kelompok 2 kelas akuntansi A3. Saya akan menjelaskan tentang Lazada. Siapa yang menjadi pesaing Lazada? Di Indonesia, Lazada bersaing ketat dengan perusahaan e-commerce lokal antara lain Bukalapak, Shopee, dan Tokopedia. Nama saya Santaulina Saragi, NPM 198330137. Selanjutnya yaitu, di masa new normal ini, apakah masih kokoh berdirinya Lazada? Ya, karena masih banyak orang yang berbelanja di Lazada. Apalagi di kondisi lockdown, banyak orang yang berbelanja. Hanya saja, dalam kondisi lockdown ada beberapa akses jalan yang ditutup, pembatasan jam operasional, dan pengecekan tambahan dari pemerintah setempat. Perkenalkan, nama saya Widya Ferawati, NPM 198330232. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari kelompok kami. Yang pertama, brand yang dimiliki Lazada dinilai tinggi menurut penelitian, yang berarti Lazada dapat dipercaya oleh konsumennya. Yang kedua, niat beli ulang konsumen pada toko online Lazada menurut penelitian ini memiliki nilai yang tinggi pula, sehingga dapat disimpulkan bahwa jika konsumen sudah membeli produk Lazada, mereka akan kembali membeli produk Lazada. Yang ketiga, brand trust terhadap niat beli ulang dipengaruhi secara simultan, berpengaruh signifikan terhadap niat beli ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azhari Firdausyla Chandra Tanjung, NPM 198330236. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang dibacakan oleh teman saya, yaitu ada beberapa saran yang diberikan oleh penulis terhadap Lazada agar meningkatkan brand trust sehingga meningkatkan niat beli ulang, yaitu yang pertama, Lazada tidak mengabaikan saran dan kritik dari konsumen. Yang kedua, Lazada harus selalu meningkatkan quality control akan jaminan keamanan produk. Yang ketiga, Lazada harus menjaga kualitas pelayanannya kepada konsumen manapun sehingga konsumen yang pertama kali belanja dapat mempercayai Lazada dan melakukan pembelanjaan kembali. Mungkin ini saja yang dapat dari kelompok kami presentasikan. Sebelum kami menutup presentasi kita ini, kami membuka sesi tanya jawab. Ini saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebih kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.